Selamat datang kembali. Anda sudah berbagi sebuah teks teologis yang menarik, judulnya Keselamatan Hanya Melalui Yesus Kristus. Nah, hari ini kita akan coba gali lebih dalam ya, isinya bersama-sama. Iya, siap. Teks ini memang fokusnya spesifik sekali ya, membalas pandangan tentang kondisi manusia, lalu respons dari Tuhan, peran sentral Yesus, Roh Kudus, sampai ke ya implikasinya buat kehidupan kita sehari-hari menurut teks itu. Oke, mari kita lihat alur argumennya. Dimulai dari mana nih teks ini? Teks ini langsung ke premis awal ya, kondisi dasar manusia. Dikatakan semua orang sudah berdosa dan ini nih, istilah kuncinya, kehilangan kemuliaan Allah. Maksudnya apa ya di sini? Kalau menurut konteks teksnya, itu artinya terputus ya dari standar dan hadirat Tuhan yang kudus. Merujuk ke Roma 3 ayat 23 itu. Dan dosa itu dilihat bukan sekedar salah langkah gitu, tapi lebih dalam. Pemberontakan hati. Pemberontakan hati. Cukup kuat ya istilahnya. Ya, dan yang menarik, teks ini membangun urgensinya dengan bilang, kalau upaya Tuhan sebelumnya, lewat nabi, hukum Taurat, itu menurut catatan teks ini ya, ditolak terus sama manusia. Oh, jadi ada pola penolakan gitu. Betul. Teksnya mengutip Yesaya sama Yohanes untuk gambarin manusia yang cenderung lebih milih gelap daripada terang. Nah, ini jadi semacam fondasi argumen kenapa perlu solusi yang drastis dan beda dari Tuhan. Oke. Saya paham alurnya. Dari kondisi yang problematis itu, lalu teks ini menawarkan apa sebagai solusi puncaknya? Ini pasti bagian penting ya. Banget. Ini titik krusialnya. Inkarnasi. Jadi gagasan bahwa firman Allah, yang adalah Allah sendiri, itu jadi manusia. Dalam pribadi Yesus Kristus. Referensinya jelas, Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Tujuannya apa? Inkarnasi itu menurut teks. Tujuannya untuk jadi pengganti. Pengganti yang sempurna, yang tidak berdosa bagi kita manusia. Itu rujukannya ke 2 Korintus 5 ayat 21. Jadi konsep substitusi atau penggantian ya. Tepat. Nah, berangkat dari situ, teks ini sampai ke klaimnya yang paling sentral dan tegas. Keselamatan itu hanya lewat Yesus Kristus. Nggak ada jalan lain. Hanya lewat Yesus. Sangat eksklusif ya kedengarannya. Iya, teks ini sangat lugas soal itu. Mengutip ayat-ayat kuat seperti Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, terus Yohanes 5:24 soal percaya padanya itu hidup kekal, dan Kisah Para Rasul 4:12, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Jadi eksklusivitas ini bukan asumsi awal, tapi kesimpulan dari argumen sebelumnya ya. Betul. Itu kesimpulan logis dari premis tentang kondisi manusia dan siapa Yesus itu menurut alur pemikiran teks ini. Oke, logikanya nyambung. Nah, kalau Yesus adalah pusat keselamatan, terus dia naik ke surga, gimana kelanjutannya buat orang percaya di bumi? Apa kata teks ini? Pertanyaan bagus. Disinilah peran Roh Kudus masuk. Teks ini mengutip Yohanes 14 dan Kisah Para Rasul 1, menggambarkan Roh Kudus sebagai penolong yang diutus untuk menyertai, memberi kuasa, menuntun ke dalam kebenaran. Jadi ada keberlanjutan kehadiran ilahi gitu ya? Iya, semacam itu. Dan kehadiran Roh Kudus ini, menurut teks, bukan cuma buat bikin nyaman, tapi ada konsekuensi praktisnya. Konsekuensi praktis, maksudnya? Nah, ini nyambung ke pertanyaan penting dari teks ini. Apa artinya hidup dalam keselamatan yang sudah diterima? Teks ini jelas banget bilang, ini bukan lisensi untuk, hidup sembarangan atau terus berbuat dosa. Bukan kebebasan untuk dosa ya, tapi Tapi sebaliknya, ini panggilan. Panggilan transformatif untuk hidup kudus. Pakai istilah memikul salib, terus harus menanggalkan manusia lama, pola hidup dosa yang dulu, dan mengenakan manusia baru, karakter seperti Kristus. Itu Kolose 3. wah, jadi ada tuntutan perubahan hidup yang nyata ya? Sangat. Penekanannya di perubahan orientasi dan perilaku hidup. Ada singgungan di Roma 8 soal bedanya hidup nurutin daging sama roh. Oke. Cukup jelas ya alur argumen dalam teks ini. Baiklah, kalau kita coba tarik benang merahnya nih untuk Anda yang mendengarkan, intinya sumber ini menyajikan sebuah narasi teologis yang koheren menurut logikanya sendiri. Mulai dari diagnosa kondisi manusia, berdosa, terpisah dari Tuhan, lalu menawarkan solusi spesifik Yesus Kristus. Satu-satunya jalan.
terus menjelaskan ada dukungan berkelanjutan lewat Roh Kudus, dan akhirnya bermuara pada tuntutan etis yang bisa dibilang cukup tinggi ya bagi yang menerima keselamatan itu, hidup dalam kekudusan. Jadi ada alur dari masalah ke solusi ke konsekuensi hidup. Betul sekali. Nah, sebagai pemikiran penutup nih buat Anda renungkan lebih lanjut. Mungkin coba perhatikan lebih dalam bagaimana teks ini bisa berdampingan gitu ya, memegang teguh dua hal. Anugerah keselamatan yang gratis lewat iman, sekaligus tuntutan yang sangat kuat untuk berubah total, meninggalkan dosa, mengejar kekudusan. Anugerah dan tanggung jawab ya. Iya. Bagaimana Anda pribadi memahami atau mungkin mendamaikan dinamika antara karunia cuma-cuma itu dengan tanggung jawab radikal untuk berubah, seperti yang digambarkan secara spesifik dalam sumber yang Anda bagikan ini? Itu mungkin bisa jadi bahan refleksi yang menarik.